Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi dalam presentasi ini. Saya, Deviani Ayu Suranto, dengan NIM 23020200174, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu desain pembelajaran inovasi keterampilan menulis teks narasi menggunakan model pembelajaran problem-based learning fase E. Menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang sangat penting, terutama dalam konteks pembelajaran bahasa Indonesia. Di era informasi yang cepat seperti sekarang, kemampuan menulis yang efektif sangat diperlukan agar kita dapat menyampaikan ide dan pemikiran dengan jelas. Namun, banyak siswa yang masih mengalami kesulitan dalam menyusun teks narasi yang baik dan terstruktur. Dalam presentasi ini, saya akan menjelajahi bagaimana pendekatan problem-based learning dapat menjadi solusi inovatif untuk meningkatkan keterampilan menulis siswa. Kita akan membahas tujuan penelitian, metode yang digunakan, serta hasil yang diharapkan dari penelitian desain pembelajaran ini. Saya harap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan inspirasi bagi kita semua dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran menulis di kelas. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai dengan menjelaskan pendahuluan pentingnya keterampilan menulis teks narasi dalam pendidikan. Terima kasih. Menulis teks narasi adalah keterampilan berbahasa yang sangat penting dalam pembelajaran bahasa Indonesia, terutama dalam konteks kurikulum. Namun, banyak siswa mengalami kesulitan dalam menyusun teks narasi yang baik, karena kurangnya motivasi dan pemahaman terhadap struktur teks. Untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan pendekatan inovasi seperti Problem-Based Learning atau PBL. Model pembelajaran ini mendorong siswa untuk terlibat aktif dalam proses belajar melalui penyelesaian masalah nyata, yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis dan kreativitas mereka. Sebelum melanjutkan mengenai model pembelajaran dan desain pembelajaran, alangkah baiknya kita mengetahui mengenai apa itu teks narasi. Teks narasi adalah jenis tulisan yang mengisahkan serangkaian peristiwa atau kejadian secara berurutan, baik dalam bentuk fiksi maupun non-fiksi. Struktur teks narasi ini memiliki ciri khas yang umumnya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama ada orientasi. Bagian ini memperkenalkan latar belakang cerita termasuk tokoh, tempat, dan waktu. Yang kedua ada komplikasi. Disinilah konflik atau masalah muncul yang menjadi inti dari cerita. Bagian ini menggambarkan tentang yang dihadapi oleh tokoh. Yang ketiga ada resolusi. Bagian akhir dari teks narasi di mana konflik diselesaikan dan hasil dari peristiwa dan dijelaskan. Selanjutnya ada jenis-jenis teks narasi. Ada beberapa jenis teks narasi yang sering dipelajari di sekolah seperti cerita rakyat, legenda, fabel, cerita pendek, dan novel. Model pembelajaran problem-based learning merupakan pendekatan yang sangat efektif dalam meningkatkan keterampilan menulis, khususnya dalam menulis teks narasi. Dalam konteks ini, problem-based learning tidak hanya berfokus pada hasil akhir tulisan, tetapi juga pada proses berpikir kritis dan kemampuan siswa dalam memecahkan masalah. Berikut ini ada 5 penjelasan mendetail mengenai komponen-komponen penting dari model problem-based learning. Yang pertama ada sintakmatik atau langkah-langkah pembelajaran. Sintakmatik dalam problem-based learning terdiri dari langkah-langkah yang dirancang untuk memfasilitasi pembelajaran aktif dan kolaboratif. Lalu ada prinsip reaksi atau respons terhadap kegiatan pembelajaran. Prinsip
reaksi adalah problem-based learning yang mencakup bagaimana siswa merespon kegiatan pembelajaran yang mereka lakukan. Yang ketiga ada sistem pendukung atau sumber belajar dan fasilitas. Sistem pendukung dalam problem-based learning sangat penting untuk memastikan keberhasilan pembelajaran. Yang keempat ada dampak instruksional dan pengiring atau dampak pembelajaran. Implementasi problem-based learning memiliki dampak signifikan terhadap pembelajaran siswa. Dan yang terakhir ada sistem sosial atau interaksi dalam pembelajaran. Interaksi sosial merupakan salah satu aspek kunci dari model pembelajaran problem-based learning ini. Nah, kali ini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai komponen-komponen penting dari model pembelajaran problem-based learning. Yang pertama ada sintagmatik. Berikut adalah rincian dari setiap langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama ada mengorientasikan pada masalah. Pada tahap ini, guru memperkenalkan masalah yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa. Misalnya, guru dapat mengajukan pertanyaan seperti, apa yang terjadi jika kita tidak menjaga lingkungan? Masalah ini akan menjadi konteks bagi siswa untuk menulis teks narasi yang menggambarkan situasi atau cerita terkait isu lingkungan. Yang kedua, ada mengorganisasikan siswa untuk belajar. Siswa dibagi ke dalam kelompok kecil beranggotakan 4-6 orang untuk mendiskusikan masalah yang telah diidentifikasi. Setiap kelompok diberikan kesempatan untuk merumuskan pertanyaan dan hipotesis mereka sendiri terkait masalah tersebut. Di sini siswa belajar untuk berkolaborasi dan berbagi ide. Dan yang ketiga ada membantu penyelidikan sendiri dan kelompok. Dalam tahap ini, siswa melakukan penelitian secara mandiri atau dalam kelompok. Mereka dapat menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku, artikel, internet untuk menggali informasi lebih dalam tentang masalah tersebut. Guru berperan sebagai fasilitator yang memberikan bimbingan dan sumber daya tambahan jika diperlukan. Lalu ada mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah penelitian, siswa menyusun teks narasi berdasarkan informasi yang telah mereka kumpulkan. Mereka kemudian mempresentasikan hasil karya mereka di depan kelas. Presentasi ini tidak hanya meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk memberikan umpan balik. Lalu ada menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada tahap akhir, guru memfasilitasi refleksi bersama siswa mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan. Siswa diajarkan untuk mengevaluasi apa yang telah mereka pelajari tentang yang dihadapi atau tantangan yang dihadapi serta bagaimana mereka dapat menerapkan keterampilan tersebut di masa depan. Lalu, ada prinsip reaksi. Prinsip reaksi itu adalah respon atau bisa disebut dengan respon terhadap kegiatan pembelajaran. Berikut yaitu keterampilan aktif. Siswa menunjukkan minat dan keterlibatan yang tinggi selama proses pembelajaran. Mereka lebih termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok dan presentasi. Yang kedua ada peningkatan keterampilan berpikir kritis. Melalui analisis masalah dan pencapaian solusi, siswa belajar untuk berpikir kritis. Mereka dilatih untuk mempertanyakan informasi mengenai data dan mencari bukti yang mendukung argumen mereka. Lalu ada refleksi diri. Siswa didorong untuk merefleksikan pengalaman belajar mereka. Proses ini membantu mereka memahami kekuatan dan kelemahan diri dalam menulis serta cara meningkatkan keterampilan menulis mereka ke depannya. Lalu, yang ketiga itu ada sistem pendukung atau sumber belajar dan fasilitas. Sumber belajar, yang pertama ada sumber belajar, berbagai sumber belajar seperti buku teks, artikel ilmiah, video edukatif, dan platform online digunakan untuk mendukung penelitian siswa. Sumber-sumber ini harus relevan dengan topik masalah yang sedang dibahas. Lalu ada fasilitas.
Ruang kelas diperlukan dirancang agar mendukung kolaborasi antar siswa. Misalnya, meja bundar atau pengatur tempat duduk yang fleksibel memungkinkan diskusi kelompok belajar lebih efektif. Akses ke teknologi seperti komputer atau tablet juga penting untuk penelitian. Itu opsional. Lalu ada dampak instruksional dan pengiring atau dampak pembelajaran. Yang pertama ada peningkatan kemampuan pemecahan masalah. Siswa menjadi lebih terambil dalam mengidentifikasi masalah nyata dan mencari solusi kreatif. Mereka belajar bahwa pemecahan masalah bukan hanya tentang menemukan jawaban tetapi juga tentang proses berpikir melibatkan mereka. Lalu ada keterampilan sosial dan meningkat. Melalui kerja kelompok, siswa belajar kolaborasi, berkomunikasi secara efektif, dan menghargai pendapat orang lain. Keterampilan sosial ini sangat penting dalam konteks kehidupan sehari-hari maupun dunia kerja. Lalu ada motivasi belajar yang lebih tinggi. Ketika siswa terlibat dalam pembelajaran berbasis masalah yang relevan dengan kehidupan mereka, motivasi mereka untuk belajar meningkat. Mereka merasa bahwa yang dipelajari memiliki nilai praktis. Yang kelima, ada sistem sosial atau interaksi dalam pembelajaran. Kerja kelompok. Yang pertama adalah kerja kelompok. Kerjasama antar anggota kelompok sangat penting dalam model pembelajaran problem-based learning. Siswa belajar bagaimana membagi tugas, saling mendukung, dan mencapai tujuan bersama. Lalu ada peran guru sebagai fasilitator. Dalam model pembelajaran ini, guru tidak hanya berfungsi sebagai penyampai materi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu siswa menemukan jawaban atas pertanyaan mereka sendiri. Guru memberikan dukungan tanpa mengarahkan secara langsung. Lalu yang terakhir ada diskusi kelas. Setelah presentasi kelompok, diskusi kelas menjadi sarana bagi siswa untuk saling memberikan umpan balik. Diskusi ini memperkaya pengetahuan siswa tentang topik yang dibahas serta memperkuat keterampilan berpikir kritis mereka. Lalu ada model pembelajaran. Model pembelajaran adalah alat atau bahan yang dipakai untuk membantu saat belajar dan mengajar. Dalam mengajar menulis cerita, penggunaan berbagai media bisa membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan membuat pelajaran jadi lebih menarik serta efektif. Berikut beberapa cara belajar yang bisa digunakan. Yang pertama ada buku teks. Buku teks merupakan sumber informasi utama yang menyediakan pengetahuan dasar mengenai kaidah kebahasaan dan struktur teks narasi. Buku ini biasanya mencakup pengertian teks narasi, struktur teks narasi, contoh teks narasi, dan latihan-latihan soal. Lalu yang kedua adalah video pembelajaran. Video pembelajaran adalah alat yang efektif untuk menyajikan materi secara visual. Dalam konteks pembelajaran teks narasi, video dapat menampilkan contoh teks narasi, lalu ada teknik penulisan teks narasi, dan ada juga visual konsep. Contoh, video pembelajaran di platform seperti YouTube dapat memberikan wawasan tambahan kepada siswa mengenai cara menulis teks narasi dengan baik, misalnya video yang menjelaskan ciri-ciri teks narasi dan memberikan contoh nyata dari karya sastra. Lalu ada platform digital seperti Google Classroom atau Edmodo untuk berbagi materi, tugas, dan diskusi online. Platform digital seperti Google Classroom berfungsi sebagai ruang belajar online yang memungkinkan interaksi antar guru dan siswa. Fungsinya meliputi berbagi materi, guru dapat mengunggah materi pembelajaran, tugas, dan lainnya, lalu diskusi online. Siswa dapat terlibat dalam diskusi kelompok tentang topik tertentu, berbagai ide dan umpan balik mengenai tulisan mereka. Lalu ada tugas dan penilaian. Platform ini memungkinkan guru untuk memberikan tugas secara online dan melakukan penilaian dengan lebih mudah.
Yang terakhir ada alat peraga, seperti poster atau slide presentasi untuk memperjelaskan konsep-konsep yang diajarkan. Alat peraga seperti poster atau slide Canva presentasi sangat berguna untuk mempelajarkan konsep-konsep yang diajarkan. Beberapa manfaatnya yaitu visualisasi informasi. Poster atau slide presentasi menampilkan informasi penting tentang struktur teks narasi, kaidah kebahasaan, dan contoh konkret dalam bentuk visual yang menarik. Lalu ada pendukung presentasi. Alat peraga ini dapat digunakan untuk presentasi kelompok, membantu siswa menyampaikan ide mereka dengan lebih jelas kepada siswa teman-teman kelasnya. Meningkatkan keterampilan siswa. Dengan menggunakan alat peraga yang menarik secara visual, siswa lebih memungkinkan terlibat aktif dalam pembelajaran. Contoh, penggunaan alat peraga adalah poster yang menggambarkan struktur teks narasi dengan diagram alir atau slide presentasi yang menunjukkan langkah-langkah menulis teks narasi secara sistematis. Penilaian hasil belajar merupakan bagian integral dari proses pembelajaran yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Dalam konteks pembelajaran menulis teks narasi, pen- penilaian dapat dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama ada asesmen diagnostik. Yang kedua ada asesmen formatif. Yang ketiga ada asesmen summatif. Dan yang terakhir ada rubrik penilaian. Berikut adalah uraian lebih mendalam mengenai keempat jenis tersebut. Asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dalam pembelajaran berbasis masalah atau PBL untuk keterampilan menulis teks narasi bertujuan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa, merancang instruksi yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Langkah-langkah meliputi persiapan asesmen, lalu pemilihan metode yang tepat seperti tes kognitif dan wawancara non-kognitif. Lalu ada pelaksanaan asesmen. Selanjutnya, analisis hasil untuk mengidentifikasi pola pemahaman, serta memberikan umpan balik yang konstruktif. Dengan demikian, asesmen diagnostik membantu guru menyelesaikan pembelajaran, meningkatkan keterampilan siswa, dan memantau kemajuan mereka secara efektif, sehingga pengalaman belajar yang lebih relevan dan menarik. Yang kedua ada asesmen formatif. Yang pertama ada tugas harian. Tugas harian dapat berupa tulisan menulis singkat, seperti membuat paragraf pendahuluan untuk teks narasi atau menulis deskripsi karakter. Tugas ini membantu siswa berlatih secara konsisten dan menerapkan kaidah kebahasaan yang telah dipelajari. Tugas ini tidak hanya menilai kemampuan menulis, tetapi juga mendorong siswa untuk berpikir kritis dan kreatif dalam menyusun ide-ide mereka. Yang kedua, kuis. Kuis dapat digunakan untuk menguji pemahaman siswa terhadap konsep-konsep yang telah diajarkan, seperti struktur teks narasi, kaidah kebahasaan, dan unsur-unsur cerita. Kuis ini dapat berbentuk pilihan ganda, menjawab pertanyaan singkat, atau analisis teks narasi. Hasil kuis memberikan gambaran tentang area mana yang diperlukan dalam pengajaran selanjutnya. Lalu ada diskusi kelompok. Diskusi kelompok memberikan kesempatan bagi siswa untuk saling bertukar pikiran mengenai topik tertentu, termasuk teknik menulis dan analisis teks narasi. Melalui diskusi ini, guru dapat mengamati interaksi siswa dan memahami mereka tentang materi ini. Hal ini juga membantu guru dalam memberikan umpan balik yang lebih personal berdasarkan dinamika kelompok. Lalu ada umpan balik berkelanjutan. Penilaian formatif memungkinkan guru untuk memberikan umpan balik berkelanjutan kepada siswa yang sangat penting untuk perbaikan belajar. Umpan balik ini dapat berupa komentar langsung pada tugas yang dikumpulkan atau diskusi tatap muka mengenai kemajuan siswa. Lalu
ada asesmen summatif. Dilakukan pada akhir unit pembelajaran dengan tugas akhir berupa penulisan teks narasi yang harus memiliki kriteria tertentu, seperti penggunaan kaidah kebahasan yang benar, struktur yang jelas, dan kreativitas dalam menyampaikan cerita. Bisa berupa tugas akhir. Tugas akhir berupa penulisan teks narasi yang harus memenuhi kriteria tertentu. Lalu ada kriteria penilaian. Penggunaan kaidah kebahasaan memastikan bahwa siswa menggunakan tata bahasa, ejaan, dan tanda bahasa yang benar. Lalu ada uji coba dan revisi. Sebelum menyerahkan tugas akhir, siswa dapat diberikan kesempatan untuk melakukan uji coba atau revisi berdasarkan umpan balik dari guru atau teman sekelas. Proses revisi ini penting untuk meningkatkan kualitas tulisan mereka. Lalu ada rubrik penilaian. Umpan balik terperinci. Selain skor numerik, rubrik juga menyediakan ruang bagi guru untuk memberikan umpan balik terperinci tentang aspek-aspek tertentu dari tulisan siswa yang perlu diperbaiki atau dikembangkan lebih lanjut. Umpan balik ini sangat berguna bagi siswa dalam memahami kekuatan dan kelemahan tertulis mereka, serta langkah-langkah perbaikan di masa mendatang. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi selama presentasi ini. Sebagai rangkuman, saya telah membahas pentingnya keterampilan menulis teks narasi dalam konteks kurikulum merdeka dan bagaimana pendekatan problem-based learning dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menulis. Dengan menerapkan metode ini, diharapkan siswa tidak hanya mampu menyusun teks narasi yang baik, tetapi juga dapat mengembangkan kreativitas dan pemikiran kritis. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kualitas bukanlah tindakan, tetapi kebiasaan. Seperti yang dikatakan oleh Aristoteles, mari kita jadikan kebiasaan untuk terus belajar dan berinovasi dalam pengajaran kita. Sekali lagi, terima kasih atas kehadiran dan perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.